Selamat siang, kami dari grup 4 akan menjelaskan hasil presentasi kami berdasarkan SDG 4, yaitu kualitas pendidikan. Presentasi kami berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan. Kita akan mulai dari abstraknya dulu. Pendidikan di Indonesia tidak cukup berkualitas pada daerah tertentu karena masalah finansial masyarakat, sehingga fasilitas sekolahnya terbatas dan pelatihan gurunya masih kurang. Lalu tujuan dari penelitian kita ini yaitu untuk mengetahui kondisi nyata sekolah negeri di Indonesia, khususnya terkait kualitas pembelajaran, fasilitas, dan tantangan yang dihadapi di SD Negeri Cihuni 1. Lalu untuk metodologi penelitiannya, kita menggunakan penelitian kualitatif melalui observasi sekolah secara tidak langsung, serta wawancara dengan guru-guru. Data yang kita temuin yaitu pentingnya edukasi berkualitas di umur dini, bagaimana keadaan sekolah di negeri Indonesia, serta edukasi sebagai fondasi masa depan. Lalu secara disimpulkan, beberapa sekolah di Indonesia masih memiliki kesulitan dalam memenuhkan kebutuhan pendidikan berkualitas bagi murid-muridnya karena kurangnya sumber daya dan masalah finansial. Untuk latar belakangnya, SDG 4 bertujuan memastikan semua orang mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Namun, sampai sekarang, pencapaiannya masih belum maksimal. Walaupun semakin banyak anak yang bisa bersekolah, kualitas pembelajaran masih menjadi masalah. Hal ini terlihat dari tingginya learning poverty, yaitu kondisi ketika anak belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya. Di Indonesia, masalah ini semakin berat karena adanya perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan fasilitas dan sumber daya membuat hasil belajar siswa tidak merata. Selain itu, pendidikan tentang keberlanjutan juga belum diterapkan secara menyeluruh dalam kurikulum sekolah. Karena itu, sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menanamkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan sejak usia. Untuk rumusan masalahnya, ada tiga pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan berkualitas berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, apa tantangan utama dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, strategi praktis apa yang dapat membantu orang dari segala usia untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Lalu untuk tujuan penelitian, kita melakukan penelitian ini untuk mengetahui kondisi nyata sekolah negeri di Indonesia, khususnya di SD Negeri Cihuni 1, dengan mengkaji kualitas pembelajaran yang berlangsung, ketersediaan dan kelayakan fasilitas sekolah, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan pihak sekolah dalam menunjang proses pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kita membahas tentang SDG 4, yaitu yang dimana intinya adalah pendidikan yang berkualitas. SDG 4 menargetkan pendidikan yang inklusif, adil, dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat, termasuk pengembangan literasi, numerasi, kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Tentunya untuk mencapai itu, kita membutuhkan guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan juga program belajar yang seumur hidup. ESD atau Education for Sustainable Development juga menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi tantangan global. Untuk mencapai itu, kita juga memiliki beberapa tantangan seperti kebijakan yang masih belum optimal, yang masih menghambat SDG 4. Namun, pembelajaran yang inovatif dan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat menjadi solusi. Secara keseluruhan, dampaknya, pendidikan berperan sebagai pendorong lahirnya warga yang bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan mendukung kemajuan sosial ekonomi. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan observasi secara tidak langsung. Jadi observasi kita lakukan dengan cara tatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom. Wawancara kami juga dilakukan dengan semi terstruktur. Jadi wawancara ini dilakukan menggunakan panduan pertanyaan, namun tetap fleksibel agar narasumber kami dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam dan juga terbuka sesuai pengalaman mereka sendiri. Kenapa sih kita memilih metode ini? Tentunya supaya kita dapat memperoleh data yang lebih komprehensif, lalu memungkinkan peneliti menggali informasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti sikap, pemahaman, dan juga pengalamannya. Dan yang terakhir, sesuai dengan tujuan penelitian kami sendiri yang berfokus pada kualitas pendidikan dan juga pengembangan berkelanjutan yang bukan hanya sekedar angka ataupun statistik.
Oke, secara hasil dan pembahasan latar belakang Ibu Latifah telah mengajar selama 9 tahun dan telah berada di SDN Cihuni 1 selama 4 tahun mengajar kelas 2 dan kelas 5. Untuk materi pengajaran dan pelatihan, dia menggunakan buku teks pemerintah dan sumber daya daring, serta menerima pelatihan melalui lokal karya dan kelompok ujar guru. Pendidikan berkualitas, beliau memandang pendidikan berkualitas sebagai pendidikan yang memberikan pengalaman belajar terbaik meskipun sumber daya sekolah negeri terbatas, terutama karena sebagian besar siswa berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Untuk tantangan siswa, siswa memiliki latar belakang yang beragam. Jadi banyak di antaranya berasal dari daerah pedesaan dengan orang tua yang sibuk. Hal ini mempengaruhi fokus dukungan di rumah dan kemajuan belajar. Uh, Selanjutnya, untuk pendidikan kelanjutan diintegrasikan menggunakan pendekatan pembelajaran dalam yang selaras dengan 8 profil perkembangan siswa. Tema tahun ini adalah kesehatan dan kebersihan. Guru merasa lebih termotivasi ketika siswa menunjukkan rasa ingin tahu dan antusiasme terhadap topik pembelajaran seperti lingkungan dan teknologi. Ketertarikan siswa mendorong guru untuk meningkatkan pembelajaran. Ibu Latifah percaya bahwa keberlanjutan harus diajarkan sejak dini untuk membentuk pemahaman anak-anak tentang masa depan dunia. Kesimpulannya, pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tetapi sekolah seperti SDN Ciuni 1 masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan siswa dengan latar belakang keluarga yang beragam. Nah, dari wawancara kami dengan Ibu Latifah, kami mengetahui bahwa para guru bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi siswa mereka, meskipun dukungan di rumah masih terbatas. Keberlanjutan perlahan-lahan diperkenalkan melalui kebiasaan sehari-hari dan kegiatan pembentukan karakter, tetapi para guru masih membutuhkan lebih banyak pelatihan dan bantuan lagi. Secara keseluruhan, meningkatkan pendidikan berarti mendukung para guru, melibatkan keluarga dan membantu siswa membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang mempersiapkan mereka untuk peduli terhadap masa depan mereka. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.